pagi anak bapak semuanya. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat enak ya. Jadi tetap seperti biasa, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Oke. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sebenarnya bentuk umum dari suatu bilangan yang berakar. Kemudian kita juga sudah mempelajari yang namanya bilangan baku. Seperti itu ya nak ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh yang berkaitan dengan bentuk akar. Ya, kita akan membahas mengenai contoh-contoh yang berkaitan dengan bentuk akar. Dan materi bentuk akar dan bentuk pemangkatan itu adalah materi terakhir. Tapi kita belum tuntas ya. Ada satu materi lagi yang juga bagian dari pengakaran, yaitu bentuk rasional. Nanti akan kita pelajari minggu depan. Kita akan pelajari di hari Selasa minggu depan. Oke, bentuk rasional. Jadi yang kita pelajari di sini itu yang paling banyak keluar nanti pada saat ujian akhir. Oke, enak ya. Jadi jangan patah semangat. Ayo terus semangat, terus mengikuti pembelajaran. Oke, nah, pertama bentuknya seperti ini. Tentukan hasil dari akar 1000 dibagi dengan 5 akar 5. Ini soal nomor 1 ya. Soal Bapak dulu. Oke, ini soal nomor 1. Berapakah nilai dari akar 1000 dibagi dengan 5 akar 5? Jadi cara ngerjakannya adalah, ingat kalau di sini nggak ada angka, itu adalah angka 1. Oke, jadi 1 akar 1000 bagi 5 akar 5. Ini cara mengerjakannya, berarti ini 1 per 5. Ya, 1/5. Ini satunya Bapak kasih dengan tanda merah. Ini satunya. Letakkan kemari. Oke, ini angka 5-nya. Ini pindah kemari. Jadi 1 bagi akar 5. Kemudian kali. Akarnya agak dibesarin. Ya, 1000-nya dimasukkan angkanya 1000. 1000 per 5. Nah, 1000-nya yang di sini, ini Bapak beri dengan warna agak berbeda. Warnanya warna biru. 1000 yang ini itu pindah kemari. Oke, sedangkan 5 yang di belakang akar ini pindah kemari. Oke, lihat cara mengerjakannya. Berarti 1 dibagi 5 kan nggak bisa ya. 1 dibagi 5 nggak bisa, jadi biarkan aja 1 bagi 5. Kemudian kali. Nah, karena 1000 dibagi 5 bisa ya disederhanakan ya. 1000 dibagi 5 hasilnya adalah 200 akar 200. Akar 200. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus pikirkan. Yang kita sederhanakan itu adalah akar 200. 1/5-nya tetap, jadi Bapak tulis kembali. Dikali dengan 200 itu kan sama aja dengan akar 2 kali 100. 2 kali 100, ini akarnya agak Bapak panjangi. Akar 2 kali 100 ya. Kenapa Bapak harus buat seperti itu? Karena si 100-nya itu bisa diakarkan. Akar dari 100, ingat akar 100. Akar dari 100 itu nilainya sama dengan 10. Oke, jadi 2-nya nggak bisa diakar, jadi tetap di dalam akar. Sedangkan 100-nya bisa keluar nih. Maka nih hasilnya menjadi sama dengan 1/5 dikali 100-nya diakarkan menjadi angka 10. Namun 2-nya nggak bisa diakarkan, tetap jadi akar 2. Akar 2. Oke, Bapak perjelas dengan menggunakan yang warna biru. Jadi akar 2-nya tetap di sini. Sedangkan 100-nya yang akar 100 yang ini itu dapat diakarkan sehingga menjadi angka 10. Ini dia. Oke. Berikutnya kan si 10 bisa disederhanakan dengan angka 5. 10 bisa dibagi 5, menghasilkan sisanya 2. Jadi kalau 1 dikali 2, ya jawabannya 2. 2 akar 2. Oke, ini jawaban akhir. Jawabannya adalah 2 akar 2. Oke, sampai di situ ada yang bertanya, nak? Nggak ada ya? Itulah contoh nomor 1 yang akan kita bahas hari ini. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, tentukan hasil dari 7 akar 15 dikali dengan 2 akar 5. Jadi cara ngerjakannya cukup gampang ya. Nah, kalau seperti ini, si 7 dan si 2-nya itu kita kalikan dulu. Jadi yang berada di luar akar itu kita kalikan dulu. Berarti ini sama dengan 7 kali 2. Kemudian kita kalikan dengan, di sini ada akar 15, dan Bapak tandai dengan warna yang agak berbeda, warna merah.
Ini sama-sama berada di dalam akar ya, dan nilai akarnya itu sama. Coba perhatikan, nilai akarnya itu sama. Jadi bisa disatukan. Jadi kita satukan, kita akar-akar panjang. Ini 15 dikali 5. Oke, jadi cara berikutnya tinggal kita mengkalikan saja. Yang di luar akar ini 7 dan 2 kita kalikan aja. Berarti 15 dengan 5 kita kalikan juga. Oke. Nah, 7 kali 2 itu kan nilainya 14 ya. 14 dikali akar 15 kali 5 kan 75. Oke, 75 ya. Nah, berikutnya adalah yang kita pikirkan nih 75-nya. Ini kita pikirkan. Gimana cara menyederhanakan si akar 75? Nah, caranya cukup gampang. Nah, 75 itu adalah bilangan 25 dikalikan dengan angka 3. Kenapa harus 25, Pak? Karena si 25 ini itu dapat diakarkan. Berapa sih akar dari 25? Akar 25 itu adalah 5. Jadi ini 14 ya, dikali 5 kali 5 akar 3. Kenapa 3-nya nggak di luar akar, Pak? Karena si 3-nya ini itu nggak bisa diakarkan sehingga masih dalam bentuk akar. Namun si 25-nya bisa diakarkan menghasilkan angka 5. Berikutnya tinggal kita kalikan saja. 14 kali 5 itu adalah 70 akar 3. Itulah jawabannya, 70 akar 3. Jadi ini untuk pembahasan soal nomor 2. Oke, enak ya? Oke, kita kembali lagi ke soal ketiga. Soal ketiga di sini adalah sederhanakanlah buka kurung akar, kemudian di dalam akarnya itu ada akar lagi pangkat 3 A kuadrat, tutup kurung pangkat 9. Nah, kita disuruh untuk menyederhanakan tuh soal nomor 3. Jadi cara gampangnya seperti ini. Ya, yang pertama kita identifikasi dulu akarnya. Di sini akar, kalau nggak ditulis angkanya adalah angka 2. Jadi jangan lupa ya, kalau nggak ditulis itu adalah angkanya angka 2. Ini Bapak ulangi lagi, angkanya adalah angka 2. Nah, jadi si 2-nya ini, dia akarnya itu berdekatan ya. Jadi kalau berdekatan, kedua angkanya ini, si 2 dan si 3 ini, dapat kita kalikan. Ya, jadi dapat kita satukan, kemudian kita kalikan angkanya. Jadi jadi akar, ya 2 kali 3 nilainya kan 6. 6 A pangkat 2, kemudian di pangkat 9. Oke. Nah, ingat sifat dari pengakaran itu sendiri. Sifat pengakaran itu sendiri kalau ada bentuknya M akar A pangkat N, itu dapat diubah menjadi bentuk pemangkatan, yaitu A pangkat N per M. Ya, kalau sifat ini kita terapkan kemari, kita terapkan ke sini, maka hasilnya menjadi sama dengan A pangkat 2 kemudian dibagi 6. Setelah itu ingat masih dalam kurung karena ada pangkat 9 lagi. Ingat pangkat dipangkatkan pangkat dikali ya. Ini sama dengan, karena ini bisa disederhanakan, 2 dengan 6 kita bagi 2, ini sisanya 1, dibagi 2 sisanya 3. Sedangkan 9 dan 3 bisa juga disederhanakan, dibagi 3, ini sisanya 1, ini sisanya adalah 3. Jadi 1 kali 3 itu jadi 3, 3 dibagi 1 tetap 3. Maka hasil akhirnya adalah A pangkat 3. Oke, ini jawabannya. Itu untuk soal nomor 3. Cukup gampang ya, nak ya. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Kita akan melanjutkan ke soal nomor 4. Untuk soal nomor 4 kurang lebih hampir mirip dengan soal nomor 3 yang tadi. Tapi agak berbeda karena di dalam akarnya itu masih ada akar lagi, kemudian di dalamnya itu masih ada akar lagi. Nah, cara ngerjakannya hampir mirip ya. Oke, jadi tadi kan harusnya yang ini, akarnya ini berdekatan. Ketiga ini berdekatan. Tapi nggak bisa dalam soal nomor 4 ini. Ya, dalam soal nomor 4 ini nggak bisa. Kenapa? Karena ada si A pengganggunya di sini. Si A di sini juga ada si A. Nah, gitu. Jadi cara ngerjakannya gimana? Ya kita harus pindahkan dulu si A-nya. Ini jadi akar besar-besar ya.
A-nya itu pindahkan dulu masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam sini. Jadi ini tetap dalam bentuk akar. Karena A-nya dimasukin ke dalam, maka berubah menjadi A pangkat 2. Dikali A, baru akar lagi. Ya, akar lagi dengan A. Kemudian ditutup dengan pangkat 8. Seperti ini. Oke. Nah, satu catatan penting, yaitu kalau A-nya itu pindah masuk ke dalam, maka harus dipangkatkan sesuai dengan nilai akarnya. Kalau di sini nggak ada nilai, itu adalah angkanya angka 2. Di sini juga angka 2. Di sini kalau nggak ada nilai juga angka 2. Jadi si A-nya masuk ke dalam, A-nya tadi, yang ini, A yang di sini harus menjadi A pangkat 2. Ya, tergantung dari pangkatnya. Di sini 2, di sini juga harus 2. Oke, sampai situ paham ya, nak ya? Kemudian dilanjutkan nih sama dengan buka kurung. Ya, buka kurung. Akar besar Bapak buat akarnya. Kemudian akar lagi. Di dalamnya ini A kuadrat kali A. A kalau nggak dituliskan pangkatnya pangkat 1. Kalau dikali, ingat kalau dikali itu pangkatnya ditambah ya, nak ya. Karena 2 tambah 1 pastinya jadi A pangkat 3. A pangkat 3. Kemudian di dalamnya ini masih ada akar A. Kemudian di sini pangkat 8. Oke. Sampai sejauh ini, berikutnya adalah masih lihat akarnya ini masih berjauhan. Jadi si 3-nya ini wajib dipindahkan masuk ke dalam sini lagi. Jadi caranya sama dengan sebelumnya. Berarti sama dengan buka kurung. Ya, akar lagi. Karena A pangkat 3-nya sudah masuk ke dalam akar, berarti akar dilanjutkan lagi gambar akar. Kemudian A pangkat 3. Nah, dipangkat 2. Dipangkati dengan 2, kemudian dikali dengan si A. Tutup kurung pangkat 8. Ini Bapak lanjutkan ke sini ya. Besaran Bapak lanjutkan ke sini. Oke, jadi kalau udah seperti ini, ingat yang kita selesaikan tuh yang ini nih. Kenapa A pangkat 2, Pak? Karena sudah Bapak jelaskan tadi. Di sini kok nggak ditulis adalah 2. Jadi pangkatnya ini pindah kemari. Nah, sedangkan A pangkat 3-nya itu udah pindah masuk ke dalam kemari. Oke. Ya, jadi kalau di sini A pangkat 3 kemudian di pangkat 2, kalau pangkat dipangkatkan pangkat dikali ya. Kalau pangkat dikali berarti 3 kali 2 hasilnya 6. Maka ini sama dengan akar dulu kita tulis akar besar-besar, kemudian akar lagi, kemudian akar lagi. Ini A pangkat 6 dikali dengan si A. Nah, si A di sini kalau nggak ada pangkatnya, ingat pangkatnya adalah pangkat 1. Nah, untuk menggabungkan, nah sekarang kita perhatikan di sini nih. Akar, berdekatan. Karena berdekatan bisa kita langsung kalikan aja ya. Di sini kalau nggak ditulis ingat angka 2. Di sini juga angka 2. Di sini juga angka 2. Jadi langsung kita kalikan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 kali 2 8. Akar pangkat 8. Sedangkan A pangkat 6, sedangkan yang ini nih, yang Bapak kalikan ini. Ya, yang Bapak kalikan ini. Ingat kalau dikali pangkat kan ditambah nih. Jadi A pangkat 7 karena 1 tambah 6 tambah 1 itu 7. Oh, ini kelupaan. Di sini kita masih ada yang kelupaan nih. Nah, yang itu kelupaannya ya. Di sini masih ada nih kurung. Nah, kita tadi kelupaan kurung pangkat 8. Nah, yang ini nih, ini kita kelupaan. Kita tulis lagi buka kurung pangkat 8. Ini juga jangan lupa dikurung pangkat 8. Oke, berikutnya kan kita sudah pelajari tadi nih. Kalau ini mau jadikan bentuk pangkat, gampang ya. Di A pangkat 7 per 8, kemudian dipangkati lagi dengan angka 8. Nah, kalau pangkat dipangkatkan pangkat dikali ya. Artinya si 8 ini tinggal coret aja. Coret aja 8-nya. Jadinya pangkat 7 kan? Maka di sini sama aja dengan A pangkat 7. Oke, itu jawaban akhirnya untuk soal yang seperti ini. Ya, jadi kesimpulannya apa? Yang penting kita ingat sifat-sifat pemangkatannya. Yang soal seperti ini pasti gampang. Oke, itu untuk soal nomor 4. Kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, kita akan sambung ke soal nomor 5. Ini soal nomor 5. Soalnya adalah tentukan hasil dari akar 108 kurang 5 akar 3. Kali ini kita agak refreshing ya.
Kalau dua contoh yang tadi, contoh nomor 3 dan contoh nomor 4 mungkin agak berat. Jadi kita agak cari contoh yang agak ringan nih. Nah, contohnya adalah akar 108 kurang 5 akar 3. Nah, jadi yang kita pikirkan adalah berapa kali berapa nilainya 108. Oh, jadi kita harus pikirkan itu. Jadi 108 itu berapa? Yang penting bisa diakarkan. Ini cara mengerjakannya adalah akar 108 itu bisa nggak dibagi 4 ya? Bisa. Ya, 4 kali 27. Dia nggak gini nggak apa-apa lah ya. Kurang 5 akar ya. Nah, perhatikan si 4-nya ini. 4-nya ini bisa nggak diakarkan ya? Ya pasti bisa dong. Ya akar 4 itu kan nilainya 2. Sedangkan akar 27 itu nggak ada. Jadi tetap aja akar 27. Akar 27 kurang ini 27 ya. 5 akar 3. Akar 3. Oke. Berikutnya adalah kita pikirkan lagi si 27-nya ini. Ya jelas si 27 kan bisa disederhanakan lagi. Yaitu berapa kali berapa? 9 kali 3. Iya, benar 9 kali 3. Kurang dengan 5 akar 3. Oke. Berikutnya si 9. Perhatikan 9-nya ini. Bapak tandai lagi nih. Si 9-nya ini. Nah, akar 9 ada ya? Akar 9 itu adalah 3. Jadi kalau gitu dapat dilanjutkan nih. Jadi 2 kali 3 akar 3. Oke, kurang 5 akar 3. Nah, berikutnya bagaimana? Ya, kita sederhanakan yang ini nih. Yang ini. 2 kali 3 itu nilainya 6 ya? 2 kali 3 nilainya 6. Berarti sama dengan 6 akar 3 kurang 5 akar 3. Nah, kan ini jenisnya udah sama nih. Ini Bapak tandai dengan warna biru biar agak beda ya. Ini sama-sama udah akar 3. Ini sama-sama udah akar 3. Berarti kan sama dengan yang kita pelajari kemarin nih. Ya kan? Tinggal aja 6 kurang 5. 6 kurang 5 kan 1. 1 itu nggak perlu ditulis lagi. Cukup yang kamu tulis itu adalah akar 3 aja. Nah, inilah jawaban akhirnya. Itulah contoh untuk nomor 5. Bisa enak ya? Oke, itulah 5 contoh yang bisa Bapak berikan ya sebagai referensi anak-anak jika menghadapi soal yang mirip seperti itu. Jadi kelima contoh yang Bapak berikan tadi ya, itu adalah contoh yang paling banyak keluar, atau bisa disimpulkan itulah contoh ujian akhir yang keluar di tahun lalu. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya ya, materi kita ini tolong dipelajari dengan serius ya nak ya. Jika ada yang tidak mengerti atau ada yang kurang jelas dari apa yang Bapak jelaskan dari kelima contoh yang tadi, atau mungkin kamu menemukan contoh soal yang kamu sendiri nggak ngerti cara mengerjakannya, boleh dibahas di komentar materi ya. Ingat, semakin banyak kamu berkomentar di materi Google Classroom, maka itu akan menjadi nilai tambahmu ya, ada tambahan poin untukmu. Oke? Oleh karena itu, selalulah aktif dalam komentar-komentar di Google Classroom ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada yang Bapak sampaikan kurang berkenan di hati-hati anak, mohon maaf dulu sebelumnya ya. Akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi.